Perkenalkan, nama aku Nurul Fitriani, jurusan Pendidikan Luar Sekolah UM semester 3. Dan di sini aku sebagai relawan magang RBA. Loh, liburan di Mang aja nggak bosen? Enggak dong, kan aku liburannya di RBA. RBA? Apaan tuh? Wah, belum tahu ya. Aku besok ke sana nih. Ikut yuk. Boleh. Di mana? Di Jalan Cempaka nomor 1. Aku tunggu ya. Where the wind's blowing your hair, so I can see your forehead. I love you, it's a blue, blue sky, and I'm heading home with you. Where the wind's playing my skirt, and how it makes you upset. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Ayo masuk. Ayo. Oh, jadi ini tuh tempat magangmu. Iya, ini tempat magangku. Tahu RBA ini dari mana ya, dan kenapa milih magang di RBA? Oh, kalau soal itu, aku awal tahu RBA dari pameran komunitas semalam. Dan di sana dijelasin RBA punya program pemberdayaan masyarakat. Itu menarik menurut aku. Soalnya sejalan juga sama jurusan kuliah aku, jurusan pendidikan luar sekolah. Setelah itu, aku janjian sama teman buat berkunjung ke RBA. Di sana diajakin room tour. Dan aku makin suka karena lingkungan, teman-teman, dan fasilitas yang ada di RBA ini sangat mendukung untuk belajar. Akhirnya aku gabung jadi relawan magang tanggal 12 Desember 2018. Rul, relawan magang tuh maksudnya kayak gimana sih? Oh, jadi orang-orang di RBA ini disebutnya relawan. Ada relawan tetap, relawan magang, relawan part-time, dan lain-lain. Untuk relawan magang sendiri, ada magang institusi sama magang individu. Kalau magang institusi itu kayak KKN gitu. Tapi kalau magang individu, dia datang atas kemauan dia sendiri dan nentuin kebutuhan belajarnya sendiri. Dan syaratnya itu minimal 25 hari ada di RBA. Oh, kegiatan rutin? Iya, ada. Dan itu terjadwal banget. Misalnya nih, emang kegiatan kita tuh dimulai dari jam 7.50 sampai 16.00. Jam 7.50 itu datang, kita opening tepat waktu. Setelah itu ada diskusi pagi. Nah, diskusi pagi ini banyak banget pertukaran informasi dan pengetahuan baru. Jadi rugi kalau nggak ikut. Terus diskusi pagi itu sampai jam 9.30. Setelah itu kita mengerjakan tugas individu. Kalau kakak-kakak KRS ngerjain skripsi. Setelah itu kita istirahat jam setengah 12 hingga pukul setengah 1. Dan jam 1 siang hingga jam 4 sore itu ada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jam 4 sore itu udah terakhir closing. Wah, tiap hari tuh? Oh, itu cuma hari Senin sampai Sabtu. Hari Sabtu cukup sampai jam 12 aja. Kalau hari Minggunya libur seharusnya. Cuman kalau ada kegiatan tetap masuk sih dan berkegiatan. Sini, aku mau ngasih lihat ruangan aku belajar dan kerjain tugas individu. Jadi di sini namanya ruang relawanan. Itu tempat duduk aku. Di sini ada relawan magang dan relawan part-time lainnya. Kalau kakak-kakak kelas kerjanya nggak di sini, tapi di sana. Selain kegiatan rutin, ada kegiatan pemberdayaan masyarakat ya? Apa aja? Iya, ada. Selama aku 2 minggu di RBA, ada banyak banget kegiatan. Misalnya kegiatan liburan di RBAyu. Kegiatan ini ditujukan untuk relawan anak dan remaja. Jadi mereka belajar di RBA selama 2 minggu dengan berbagai materi, misalnya giat membaca, sesi sains, sesi digital, sesi kepenulisan, mini cooking, berkebun, membuat kolase, dan lain-lain. Ketika menjadi pendamping, aku banyak belajar cara mengkondisikan anak-anak dan membuat setiap kegiatan yang dilakukan ada proses pembelajaran. Kemudian, belajar bagaimana berkomunikasi yang baik dan menjadi role model untuk anak-anak. Belajar bagaimana cara menyusun indikator untuk penilaian pembelajaran anak-anak, belajar bagaimana bekerja sama dan berkolaborasi dengan sesama relawan dewasa. Aku juga belajar bagaimana mengatur sebuah kegiatan agar sesuai dengan durasi waktunya. Jadi,
Di RBA setiap hari Jumat ada kegiatan masak bersama. Dan dari sana aku belajar bagaimana cara mempersiapkan bahan masakan, cara mengolahnya, dan menetapkan anggaran biayanya. Sebenarnya terlihat mudah, tapi nggak semudah itu. Di RBA, aku juga mendapat kesempatan mengikuti virtual sharing dan direct sharing. Virtual sharing adalah sharing bersama praktisi dengan video call, sedangkan direct sharing adalah sharing dengan praktisi secara langsung. Pada kegiatan ini, aku menjadi bagian dokumentasi dan menyusun live tweet. Untuk dokumentasi, tidak hanya mengunggah foto kegiatan ke media sosial RBA saja, tapi menyusun caption yang baik dan benar. Saat ditugaskan membuat live tweet, aku juga banyak belajar bagaimana cara menyusun kata-kata atau intisari dari materi yang disampaikan narasumber, dan langsung mengunggahnya ke Twitter. Itu ada acara RBA berkumpul, yaitu tepat pada tanggal 1 Januari diadakan silaturahmi antara relawan RBA dengan alumni. Kemudian untuk kegiatan silaturahim awal tahun, itu merupakan sarana silaturahim antara RBA dengan masyarakat dan kolaborator RBA dalam rangka syukuran ulang tahun RBA yang di dalamnya ada penyampaian laporan akhir tahun 2018 dan kembang kegiatan untuk tahun selanjutnya. Jadi, selama di RBA, aku belajar banyak hal, termasuk hal-hal dasar yang sebenarnya penting. Misalnya, belajar fokus, disiplin, sadar peran, bertanggung jawab, mempersiapkan kegiatan yang akan kita lakukan, menentukan tujuan dan kebutuhan belajar banyak membaca dan bukan banyak berasumsi, belajar lebih banyak mendengar dan berpikir sebelum menjawab. Dan aku juga belajar bagaimana mengatur prioritas dan membagi tugas dalam jangka waktu tertentu. Wah, banyak banget ya yang bisa dipelajarin di RBA. Aku jadi pengen belajar nih di RBA. Ya boleh dong, ayo yuk. Ini adalah sedikit ceritaku tentang RBA. Beberapa hal yang paling berkesan untukku. RBA adalah tempat belajar yang kondusif dan sangat lengkap, terutama untuk pemuda. Bab ini merupakan salah satu tugas sebelum aku pamit dari RBA. Tunggu video dari relawan magang lainnya ya. Siapa ya? Mungkin kamu? Mas Anwar Lipo. Mas Anwar Lipo. Sekali aja. Jadi foto keluarga. Oh, sama kayak aku ngomongin makanan sama masakan. Gak apa-apa. Boleh. Jadi, belajar. Video. Kita itu mempersiapkan menu makanan yang bisa dimakan bersama, menetapkan anggaran. Sama gini. Lagi mas aja jadi. Ini kan nomor 1. Nomor 1 berapa? 3. 2 lah.